Seperti yang kita ketahui, saat ini terhadap Indra Kents dan Doni Salmanan yang sebelumnya dijuluki sebagai Crazy Rich telah ditahan di rutan Barreskrim oleh pihak kepolisian setelah sebelumnya laporan polisi terhadap mereka berdua telah ditingkatkan dari proses penyelidikan menjadi proses penyidikan. Dan dari hasil gelar perkara oleh pihak penyidik, baik terhadap Indra Kents maupun Doni Salmanan selanjutnya telah ditetapkan sebagai tersangka. Keduanya itu terjerat kasus investasi bodong, berkedok trading melalui aplikasi Binomo untuk Indra Kents dan aplikasi Quotex untuk Doni Salmanan. Untuk kepentingan penyidikan, kepolisian selanjutnya telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi sekaligus melakukan penyitaan atas sejumlah aset dari Indra Kents dan Doni Salmanan. Berdasarkan keterangan kepolisian, baik terhadap Indra Kents maupun terhadap Doni Salmanan diduga telah dengan sengaja melakukan penyiasatan kepada publik untuk memperkaya diri sendiri. Salah satunya itu dengan pamer harta dan kemewahan dengan klaim bahwa apa yang mereka peroleh itu merupakan hasil keuntungan dari trading binary option lewat aplikasi Binomo atau Quotex. Baik terhadap Indra Kents maupun Doni Salmanan itu diduga telah membuat video dan mengunggahnya di akun YouTube maupun media sosialnya yang berisikan berita bohong atau hoax dan menyesatkan, sehingga hal tersebut itu mengakibatkan kerugian konsumen dalam bertransaksi elektronik sesuai dengan apa yang mereka sampaikan pada media sosial mereka. Caranya, seolah-olah para tersangka mendapatkan uang miliaran rupiah dari hasil permainan trading valuta asing di aplikasi dan melakukan flexing atau pamer kekayaan dengan maksud dan tujuan untuk meyakinkan kepada masyarakat atau membernya yang menonton YouTube atau aplikasi media sosial mereka, sehingga selanjutnya para member kemudian ikut bergabung dan bermain trading valuta asing dalam website yang mereka sampaikan. Padahal para tersangka baik Indra Kents maupun Doni Salmanan itu diduga tidak pernah bermain trading, tapi hanya sebatas sebagai afiliator. Afiliator yang bertugas untuk mempromosikan bisnis digital di internet dengan menggunakan media sosial atau link-link tertentu, termasuk untuk melakukan endorsement tentang keuntungan-keuntungan yang mereka dapat dari hasil trading di dunia maya, baik itu melalui aplikasi atau akun mereka di YouTube, Instagram, atau akun media sosial mereka lainnya. Dari sini, para tersangka selanjutnya mendapatkan keuntungan sebesar 80% apabila membernya mengalami kerugian, dan keuntungan sebesar 20% apabila membernya itu mendulang keuntungan atau mendapatkan keuntungan dari aplikasi yang mereka sampaikan. Jadi tidak heran ketika penyidik atau pihak kepolisian melakukan blokir, baik itu di rekening Indra Kents maupun Doni Salmanan, jumlah uang yang ada di rekening para tersangka tersebut itu mencapai puluhan bahkan ratusan miliar rupiah. Selain melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, polisi juga telah mengimbau agar publik figur maupun masyarakat umum yang merasa pernah menerima aliran dana, termasuk pernah merasa menerima barang, pemberian atau giveaway, untuk segera itu melaporkan kepada pihak kepolisian. Kalau sampai para pihak tersebut itu tidak melaporkan kepada pihak kepolisian, maka bagi mereka yang menerima aliran dana, termasuk menerima barang, pemberian, atau giveaway tersebut, dapat dijerat dengan pasal Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang atau money laundry. Semua orang-orang yang ada di lingkaran atau circle dari Indra Kents maupun Doni Salmanan, dari keluarga, istri, pacar, public figure atau masyarakat yang pernah mendapatkan saweran dari Doni Salmanan, termasuk pihak-pihak pengusaha showroom yang bertransaksi dengan Indra Kents maupun Doni Salmanan, selanjutnya akan diperiksa oleh pihak kepolisian. Apalagi dalang atau pemilik dari aplikasi Binomo dan aplikasi Quotex, di mana baik Indra Kents maupun Doni Salmanan itu kemudian melakukan praktik-praktik sebagaimana telah disangkakan kepada para tersangka. Dalam hal ini,
baik terhadap Indra Kents maupun Doni Salmanan selanjutnya telah dijerat dengan pasal 45 ayat 2 Undang-Undang Informasi dan Elektronik atau Undang-Undang ITE karena dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen-dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian, itu selanjutnya diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Selain itu, baik terhadap Indra Kents maupun terhadap Doni Salmanan dapat dijerat dengan pasal 3 dan atau pasal 5 dan pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang tindak pidana pencucian uang atau money laundry, junto pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, junto pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang atau money laundry itu menyatakan bahwa setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan atau memberikan barang sesuatu baik berupa uang ataupun benda, menitipkan atau mengubah bentuk atas harta kekayaan yang diketahuinya itu patut diduga merupakan hasil tindak pidana atau hasil kejahatan dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana, itu dapat diancam dengan pidana penjara paling lama 20 tahun dan denda paling banyak 10 miliar rupiah. Selanjutnya pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang atau money laundry itu juga menyatakan bahwa setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran atau hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau menggunakan harta kekayaan yang diduga atau patut diketahui bahwa hal tersebut itu merupakan hasil tindak pidana, itu dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 1 miliar rupiah. Pasal ini dapat menjerat pihak-pihak atau orang-orang tertentu yang pernah menerima aliran dana maupun pernah menerima barang atau pemberian uang atau giveaway ataupun saweran dari Indra Kents ataupun Doni Salmanan, di mana barang-barang tersebut atau aliran dana tersebut itu bersumber atau dapat diduga merupakan hasil tindak pidana yang diduga dilakukan oleh para tersangka. Selanjutnya, terhadap orang-orang yang dapat diduga turut serta melakukan percobaan, pembantuan atau mufakat jahat untuk membantu Indra Kents maupun Doni Salmanan untuk melakukan aksi-aksi ini dapat dijerat dengan menggunakan pasal 10 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang atau money laundry, di mana tindakan tersebut itu dapat dipidana penjara atau denda yang sama dengan hukuman sebagaimana yang saya sampaikan tadi di dalam pasal 3 maupun pasal 5 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang atau money laundry, termasuk dengan dugaan tindak pidana penipuan dan pasal penyertaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 378 junto pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan bahwa barang siapa dengan maksud dan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, baik itu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan untuk menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan hutang ataupun menghapuskan piutang, itu diancam karena penipuan dengan pidana penjara itu paling lama 4 tahun. Bagi mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan akan dipidana sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana yang telah saya sampaikan tadi. Artinya, dalam kasus ini tidak tertutup kemungkinan bagi pihak kepolisian akan melakukan penetapan dan penangkapan terhadap tersangka baru, terkhusus buat dalang di balik aplikasi yang disampaikan baik oleh Indra Kents maupun Doni Salmanan, termasuk bagi mereka-mereka atau pihak-pihak tertentu yang pernah menerima aliran dana maupun barang atau pemberian atau giveaway ataupun saweran dari para tersangka, tetapi tidak melaporkannya kepada pihak kepolisian. Catatan saya untuk kasus ini, sebaiknya bagi seluruh korban yang terkait dengan Indra Kents maupun Doni Salmanan selanjutnya
menuntut atau mengawal perkara ini dan meminta baik kepada pihak kepolisian maupun pihak jaksa penuntut umum untuk melakukan penyitaan terhadap seluruh harta atau aset-aset dari Indra Kents maupun Doni Salmanan. Selanjutnya mengawal perkara ini agar pengadilan nantinya itu menetapkan seluruh hasil sita atau hasil lelang terhadap aset-aset dari Doni Salmanan maupun Indra Kents itu kemudian dapat dikembalikan kepada seluruh korban, dan jangan sampai barang-barang atau uang hasil sitaan tersebut selanjutnya disita oleh negara seperti kasus yang sudah-sudah. Sementara di kasus ini yang dirugikan bukan negara, tetapi korban-korban yang telah mengalami kerugian akibat dari perbuatan yang diduga dilakukan oleh Indra Kents maupun Doni Salmanan. Demikian dari saya, semoga hal-hal yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Salam dari saya.